Pemirsa, Puskesmas Kecamatan Cilandak menyediakan 800 dosis vaksin jenis Sinovac kepada warga di Cilandak, Jakarta Selatan. Tingginya antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin mengakibatkan antrian warga hingga mengular ke jalan. Inilah antrian panjang vaksinasi yang digelar oleh Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Sejak Jumat pagi, antrian warga untuk mendapatkan vaksin terlihat dalam kegiatan vaksinasi massal yang digelar oleh Puskesmas Cilandak di halaman Gereja Santo Stefanus, Paroki Cilandak. Tingginya antusias warga membuat antrian penerima vaksin tersebut mengular hingga ke jalan. Meski begitu, pihak gereja tetap melakukan imbauan terhadap warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya dari jam 5:30 tadi, Mas. Oh, emang udah sepanjang ini bagaimana, Bu? Belum sih tadi masih, tapi saya udah sampai di belakang sana tadi, Mas. Oh, ini tahu vaksin ini dari mana, Bu? Dari WA Group. Oh, ini syaratnya apa aja sih, Bu, vaksin ini, Bu? KTP aja. KTP aja. Asal Ya. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Medan. Saya dari bos saya sih. Oh, ini Bapak mengikuti vaksin ini ada rasa takut nggak sih, Pak? Ya biasa-biasa aja lah. Kan sesuai dengan program pemerintah. Ini kan antrian panjang ya, Pak ya? Apa sudah dari tadi, Pak? Saya sih datang jam 5:30. 5:30. Emang sudah panjang Pak, antriannya, Pak? Iya, betul. Ini syarat untuk mengikuti vaksin tahu nggak, Pak? Ya waktu ini saya cuma dimintakan KTP aja. Minta KTP aja. Dalam vaksinasi massal kali ini, sebanyak 800 dosis vaksin jenis Sinovac kepada warga Cilandak maupun warga luar Cilandak. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi target 1 juta vaksin per harinya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan vaksinasi bagi warga di kantor wali kota. Lebih diutamakan adalah anak-anak berusia minimal 13 tahun dan para ulama. Anak-anak usia minimal 13 tahun antusias mengikuti vaksin di kantor wali kota Jakarta Timur pagi tadi. Dengan menunjukkan KTP anak, selanjutnya melakukan prosedur pengecekan atau screening kesehatan. Vaksin yang diberikan adalah jenis Sinovac. Pemerintah Kota Jakarta Timur menargetkan pemberian vaksin pada 500 warga. 13 ya, kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 2 SMP sekarang. Kelas ini. Tadi divaksin gimana ya rasanya? Biasa aja, nggak sakit. Nggak ada efeknya? Nggak ada. Tadi di jenis vaksinnya dikasih tahu nggak? Nggak dikasih tahu ya? Takut nggak? Nggak. PPKM darurat hari ini mulai diterapkan. Salah satu aturannya adalah penumpang pesawat harus mengantongi kartu vaksin dan surat PCR dengan hasil negatif untuk bisa pergi dan datang ke Bali. Angka kasus baru COVID-19 yang belakangan selalu di atas 20.000 membuat pemerintah menetapkan status PPKM darurat. Tujuannya untuk membatasi mobilitas warga sehingga diharapkan bisa menekan angka kasus baru COVID-19. Pemerintah Bali pun menerbitkan surat edaran nomor 9 tahun 2021 yang merupakan turunan dari instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Surat edaran berisi syarat untuk datang ke Bali, di mana wisatawan wajib menunjukkan surat vaksin minimal dosis pertama serta surat PCR dengan hasil negatif COVID-19. Aturan ini juga diterapkan pada warga yang akan keluar Bali menuju Jawa, namun baru akan mulai diberlakukan pada 5 Juli nanti. Masa sosialisasi selama 3 hari sampai tanggal 4, kemudian tanggal 5 berlaku penuh semua aturan tersebut. Dalam artian tanggal 5 itu sudah wajib vaksin, sudah wajib PCR untuk perjalanan keluar Bali menuju Jawa. Untuk membantu penumpang, pengelola bandara menyediakan vaksin. Calon penumpang cukup membawa tiket penerbangan, kartu identitas, serta nomor telepon. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Selama penerapan PPKM Darurat Jawa Bali, pengguna moda transportasi jarak jauh wajib menunjukkan kartu vaksin COVID-19. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Kevin Pakan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang, Kevin. Seperti apa pengecekan alur dari dokumen di sana? Ya, selamat siang Wilson dan pemirsa. Memang memasuki masa PPKM darurat se-Jawa Bali. Situasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tepatnya di Terminal 2 keberangkatan, ini kami melihat untuk situasinya masih terpantau normal. Kami melihat belum adanya penumpukan
yang terjadi pada pagi hingga pada siang hari ini. Dan memang untuk terkait persyaratan masa PPKM darurat se-Jawa Bali ini, yang mana mengharuskan bagi para calon penumpang untuk menyertakan surat vaksinasi minimal dosis pertama dan juga untuk PCR, yakni H-2 sebelum keberangkatan. Namun berdasarkan pantauan kami hingga pada siang hari ini, pihak dari Bandara Soekarno-Hatta belum memberlakukan untuk persyaratan tersebut, namun masih dilakukan penyesuaian, yakni hingga hari esok, yang mana nantinya untuk penerapan dari surat vaksinasi tersebut akan diberlakukan pada tanggal 5 Juli mendatang. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa dalam masa pengecekan atau validasi tadi, kami akan bertanya langsung kepada salah satu calon penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2 ini, dengan Mbak Cindy. Halo, selamat siang Mbak Cindy. Iya, siang. Sehat ya Mbak ya? Iya, syukur begitu. Mbak, ini mau perjalanan kemana nih Mbak? Ke Makassar. Makassar. Tadi pada saat proses pengecekan dokumen, apa aja sih Mbak yang dilakukan pengecekan dari pihak bandara? Yang pertama tadi disuruh untuk melakukan antigen swab. Sudah itu saat melakukan proses, kita disuruh untuk mendownload aplikasi. Di dalam aplikasi itu kita mengisi biodata tentang diri. Sesudah itu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan biaya registrasi. Setelah itu kita melakukan pengecekan swab. Mbak Cindy, kan saat ini memasuki masa PPKM darurat. Sudah tahu belum sih Mbak persyaratan-persyaratan yang dianjurkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh, salah satunya menggunakan pesawat terbang ini? Yang pertama itu kita melakukan CPR dan PCR. Sudah itu yang kedua harus melakukan lagi vaksin. Terkait kebijakan ini, tanggapannya sebagai penumpang seperti apa Mbak? Saya mendukung kebijakan dari pemerintah, apalagi sekarang masa pandemi sudah semakin memuncak, dan saya mendukung banget adanya seperti ini supaya mengurangi pertambahannya COVID-19. Baik, terima kasih Mbak Cindy atas waktunya. Selamat siang, sehat selalu Mbak ya. Ya, Wilson, tadi merupakan salah satu tanggapan dari calon penumpang yang memang mengatakan sampai dengan saat ini masih belum dilakukannya dari pengecekan surat vaksinasi. Dan memang untuk pengecekan ini masih memberlakukan atau mengacu pada aturan lama, yakni untuk tes PCR ini berlaku 3 kali 24 jam, yang ini diperuntukkan ke daerah Bali, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk swab antigen ini berlaku 2 kali 24 jam, yang mana ini berlaku ke Pulau Jawa. Dan memang diharapkan juga dari pihak Bandara Soekarno-Hatta, ini para penumpang ini bisa tetap disiplin dan juga mematuhi setiap aturan yang ada, mengingat hingga hari ini juga sebagai informasi bahwa pihak Bandara Soekarno-Hatta ini melakukan sentra vaksinasi, di mana diperuntukkan bagi seluruh penumpang, baik yang berangkat ataupun yang baru datang, untuk bisa melakukan proses vaksinasi, terutama bagi yang belum mendapatkan vaksin. Wilson. Kevin Pakan melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, di tengah lonjakan kasus COVID-19 varian Delta ditemukan di 9 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Antisipasi lonjakan kasus dan tingginya penularan varian Delta, Pemprov Jawa Barat menerapkan kebijakan PPKM mikro darurat dan lockdown untuk tingkat RT. Zona merah di Provinsi Jawa Barat meningkat drastis dari hanya 2 wilayah, kini menjadi 11 wilayah. Kondisi ini ditambah dengan ditemukannya COVID-19 varian Delta di 11 kabupaten kota yang diketahui dari hasil genome sequencing yang dilakukan. Mengantisipasi lonjakan kasus, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan PPKM mikro darurat yang akan diikuti dengan pengetatan kegiatan masyarakat. Selain itu, lockdown atau karantina wilayah akan dilakukan di tingkat RT atau RW yang terindikasi tingginya kasus. Apakah di Jawa Barat akan lockdown? Jawabannya iya, tapi di level RT dan RW, ya. Tidak dan belum di level kota kabupaten, tidak dan belum di level provinsi. Jadi yang akan kita analisa bersama Pak Sekda kawan-kawan adalah 700-an RT-RT di Jawa Barat yang sedang kita analisa apakah efektif menahan penularan di 700-an RT ini melalui lockdown yang sedang kita siapkan. Sementara itu, Ridwan Kamil memastikan ketersediaan oksigen di Jawa Barat masih aman. Masyarakat diimbau untuk tidak panik
dan memprioritaskan oksigen untuk kebutuhan rumah sakit. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Tergiur kesaksian manjurnya ivermectin, warga buru obat keras ini untuk terapi COVID-19. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.